Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nebi Ihsanuddin dari kelas Penjas Baca NPM 1921911112. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keterampilan gerak. Yang pertama, pengertian keterampilan gerak. Keterampilan gerak adalah perilaku gerak yang dilakukan seseorang yang timbul atas respon yang berasal dari diri sendiri atau dari lingkungan yang mengarah kepada seseorang tersebut. Gerakan keterampilan salah satu kategori yang di dalam domainnya termasuk psikomotor. Gerakan keterampilan merupakan salah satu kategori gerakan yang di dalam melakukannya diperlukan koordinasi dan kontrol tubuh secara keseluruhan atau sebagian tubuh. Tingkat koordinasi dan kontrol tubuh dalam melakukannya cukup kompleks. Keterampilan gerak ini bisa diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas gerak tertentu dengan baik. Semakin baik penguasaan gerak keterampilan, maka pelaksanaannya akan semakin efisien. Yang selanjutnya, yang kedua, klasifikasi keterampilan gerak. Klasifikasi keterampilan gerak dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan kecermatan gerakan. Kecermatan gerakan bisa ditentukan antara lain oleh jenis otot-otot yang terlibat. Ada gerakan otot besar dan ada otot-otot halus. Keterampilan gerak agal atau gross motor skill adalah gerakan yang di dalamnya melibatkan otot-otot besar sebagai bagian utama. Diperlukan keterlibatan bagian-bagian tubuh secara keseluruhan. Yang selanjutnya, keterampilan gerak halus atau fine motor skill adalah gerakan yang di dalam pelaksanaannya melibatkan otot-otot halus sebagai utama gerakan, melibatkan sebagian dari anggota badan yang digerakkan oleh anggota badan yang digerakkan oleh otot-otot halus. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan perbedaan titik awal dan titik akhir gerakan. Yang pertama, keterampilan gerak diskret atau discrete motor skill merupakan keterampilan gerak di mana dalam pelaksanaannya yang dibedakan secara jelas titik awal dan titik akhir dari gerakan. Contohnya, menggerakkan mengguling satu kali ke depan. Yang kedua, keterampilan gerak serial atau serial motor skill adalah keterampilan gerak diskret yang dilakukan beberapa kali secara berlanjutan. Contohnya, berguling ke depan beberapa kali. Yang selanjutnya, keterampilan gerak kontinu atau continuous motor skill. Keterampilan gerak yang tidak bisa dengan mudah ditandai oleh titik awal dan titik akhir dari gerakannya. Contohnya, keterampilan gerak bermain tenis atau permainan olahraga lain. Yang ketiga, klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan dibagi menjadi dua. Yang pertama, keterampilan tertutup atau closed skill merupakan keterampilan gerak di mana pelaksanaannya terjadi pada kondisi lingkungannya yang tidak berubah dan stimulus gerakannya timbul dari dalam diri sendiri. Contohnya, gerakan mengguling pada senam lantai. Yang kedua, keterampilan terbuka atau open skill adalah keterampilan gerak yang dimana pelaksanaannya terjadi pada kondisi lingkungan yang berubah-ubah dan perilaku bergerak
menyesuaikan dengan stimulus yang timbul dari lingkungannya. Perubahan kondisi lingkungan bisa bersifat temporal dan bisa bersifat spasial. Contoh gerakan memukul bola yang dilambungkan. Yang selanjutnya, unsur-unsur kemampuan yang membentuk keterampilan gerak. Yang pertama, unsur kemampuan fisik. Fisik merupakan syarat utama untuk merupakan gerakan. Kondisi fisik yang baik akan menghasilkan gerakan yang efisien. Macam-macam kemampuan fisik. Yang pertama, kecepatan reaksi. Berperan dalam gerakan di mana respon gerak harus dilakukan sesegera mungkin setelah ada stimulus, misalnya dalam start lari cepat. Yang selanjutnya, kekuatan. Kekuatan sangat diperlukan dalam melakukan gerakan-gerakan yang memerlukan gaya fisik yang sangat besar. Dalam berbagai macam gerakan olahraga, banyak yang memerlukan gaya fisik yang besar untuk melakukan dengan baik. Yang selanjutnya, ketahanan. Ketahanan fisik sangat berperan dalam melakukan gerakan dalam jangka waktu lama. Dalam kegiatan olahraga banyak gerakan yang harus dilakukan berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama. Misalnya sepak bola yang harus bertahan selama 2 kali 45 menit. Yang selanjutnya, kecepatan. Kecepatan gerak sangat diperlukan untuk menyelesaikan gerak yang harus diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Yang selanjutnya, fleksibilitas. Fleksibilitas sangat diperlukan dalam menyelesaikan tugas gerak di mana gerakan-gerakannya memerlukan kekuasaan gerak persendian atau perlu pemaksaan gerak persendian. Gerakan-gerakan yang diperoleh di dalam olahraga yang memerlukan fleksibilitas adalah gimnastik, judo, dan gulat. Yang selanjutnya, ketajaman indera. Ketajaman indera kinestetik yang merupakan fungsi yang merasakan posisi dan gerak tubuh sangat diperlukan dalam melaksanaan gerakan-gerakan yang mementingkan kebenaran bentuk gerakan, misalnya loncat indah. Fungsi indera lain yang juga berperan dalam menyelesaikan tugas gerak adalah indera peraba dan indera pendengar. Namun perannya tidak sebesar indera penglihat dan indera gerak. Yang selanjutnya, unsur kemampuan mental. Mental adalah pikiran, jadi kemampuan mental berarti kemampuan untuk berpikir atau berimajinasi. Kemampuan mental juga berpengaruh terhadap kemungkinan terciptanya gerakan yang efisien. Yang pertama, kemampuan memahami gerakan yang akan dilakukan. Pemahaman mengenai keterampilan yang akan dilakukan diperlukan agar pelaku tahu apa yang harus dilakukan. Dengan memahami keterampilan yang harus dilakukan, maka otak bisa memberikan komando gerak sesuai dengan apa yang diinginkan kepada sistem penggerak tubuh. Yang selanjutnya, kecepatan memahami stimulus. Kecepatan memahami stimulus dan kecepatan membuat keputusan yang sangat erat hubungannya. Kedua macam kemampuan ini penting dalam kaitannya dengan pemberian respon terhadap stimulus yang diterima. Apabila stimulus cepat dipahami, kemudian keputusan cepat dibuat, maka responnya juga bisa dengan cepat diberikan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.